Kemudian untuk tahap 2 tuh kan ada tes matematika dan psikotes gitu ya. Untuk tes matematikanya tuh menurutku level soalnya tuh di bawah soal SBMPTN. Oke. Iya, betul. Oke. Berarti yang membuat gagal nih, prediksi kalian sendiri apa biasanya nih yang membuat kayak kalau teman-teman nih daftar STIS kok gagal, kok harus nyoba kedua kalinya gitu. Apa? Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Dan hari ini Angga nggak sendirian. Iya dong, kalau sendirian ngapain gue podcast? Hahaha, nggak lucu. Angga udah barengan sama teman-teman nih. Ini pasti nih kalian nih anak-anak SMA ataupun pelajar menunggu-nunggu episode ini. Terus yang di komen enggak semuanya kan. Pede aja dulu ya. Karena ini salah satu perguruan tinggi yang pingin dimasukin semua siswa Lampung kalau gue bisa bilang. Karena abis dari sini lo langsung kerja kan. Kapan lagi? Lo mikir-mikir dulu abis itu kerja. Asik. Angga udah barengan sama teman-teman dari STIS. Halo. Halo, Kak. Mic-nya dipakai boleh. Iya. Nanti ganti-gantian aja ya. Oke, Kak. Kita ada Zikri, benar? Benar. Oke, Zikri ini jurusan apa nih di STIS? Aku jurusan D4 Statistik. Oke, terus di sebelahnya? Halo, nama aku Cynthia. Aku dari program studi D3 Statistika. Oke, di belakangnya? Aku Fadia, aku dari program studi D4 Statistika. Oke. Dan sebelahnya nih? Aku ada Asti dari program studi D4 Statistika juga. Oke, ada Zikri, Cynthia, Dian, dan juga Fadia. Apal kan? Soalnya namanya ada name tag-nya nih, pinter nih. Tapi nyontek terus. Tapi nih penasaran nih, gue kan bagi gue orang awam nih, nggak seberapa tahu sama STIS, taunya STAN, IPDN dan segala macam. STIS ini sebenarnya apa sih? Jadi kita namanya kan dulu tuh sempat namanya tuh Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Yes. lalu kita rebranding jadi Politeknik Statistika STIS. Jadi basically Politeknik Statistika STIS itu adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, di mana Politeknik Statistika STIS ini menyediakan program pendidikan vokasi untuk program diploma 3 dan juga diploma 4 gitu, Kak. Oke. Dan FYI ya, untuk kampus kita ini kuliahnya tuh gratis, nggak ada UKT, uang pangkal, SPP ataupun lain sebagainya. Dan ketika kita lulus, kita langsung dapat kerja di BPS gitu. Oke, BPS sendiri apa tuh? BPS sendiri itu Badan Pusat Statistik. Oke, ya kan menggiurkan sekali kan ini kan. Oh, iya. Tapi teman-teman masuknya susah. Iya kan, masuknya susah kan. Gimana, Asti? Susah nggak, Ti? Bisa dicoba. Oh bisa coba. Nah, gimana sih cara masuk ke STIS-nya sendiri gitu? Oke, untuk masuk ke STIS sendiri tuh pertama kita daftar dari web tuh SSCASN. Itu di bawah BKN webnya. Jadi untuk daftar seluruh kedinasan tuh daftar dari web yang sama gitu. Baru kemudian kita tes SKD namanya. Kemudian baru lanjut ke SPMB STIS, lalu kita tes matematika dan psikotes. Yang terakhir tuh tahap kesehatan dan kebugaran. Oke, berarti ada tahapan ya sejauh ini ya. Kita kan tahu ini masuknya pasti ketat banget dan pasti kayak di Lampung cuman seberapa yang bisa masuk kan ya. Nah, cerita dong gimana pengalaman kalian masing-masing nih bisa keterima di STIS sampai sekarang gitu. Dari siapa? Dari saya mungkin, enggak ya? Oke, mungkin dari aku dulu gitu ya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku tuh 2 kali nyoba di Polstat STIS ini. Oke, 2 Yang kali? pertama itu ya kebetulan pertama cerita sedikit. Aku tuh yang pertama ditolak di tahap matematika dan psikotes. Nah, itu tuh tapi aku sempat kuliah di PTN lain. Nah, untuk tahun kedua itu aku nyoba lagi dan alhamdulillahnya aku keterima di Polsat STIS itu. Sampai sekarang udah 1,5 tahun. Jadi aku udah semester 3 sekarang ini gitu. Oke, berarti lo udah pernah kuliah di bidang lain dulu kan sebelumnya? Iya, betul. Oke, kalau dari Fadia?
Kalau dari aku sendiri, ini jujur ini tahap pertama, kesempatan pertama aku untuk nyoba Polsat STIS, tapi di tahun kedua aku. Sama kayak yang Asti sebutin tadi, pengalamanku tuh mirip juga. Jadi tahun pertama aku tuh aku kuliah di PTN, di suatu PTN, di jurusan lain juga gitu. PTN di Lampung? Iya. Oke. Tapi karena itu bukan yang bener-bener aku mau, aku bilang ke mamaku untuk coba gitu di tahun kedua untuk kejar PTN dan jurusan impianku gitu. Jadi awalnya tuh nyoba STIS tuh kayak iseng-iseng gitu Kak. Jadi karena di tahun pertama aku ditolak PTN impianku gitu Kak. Jadi di tahun kedua tuh aku coba lagi dan fokus di situ sambil kuliah juga. Oke, emang sebelumnya lo ngambil bidang apa kuliahnya? Sebelumnya aku ngambil di pendidikan matematika. Oke. Masih ada hubungannya lah ya, Iya. basic-basicnya Yang ya. aku mau tuh statistika gitu Kak. Oke. Jadi Kalau aku berusaha semaksimal mungkin, dan karena aku takut gagal lagi di tahun pertama, jadi aku daftar Polsat STIS gitu Kak. Oke. Jadi ya bukan plan B juga sih, tapi kayak yang Emang udah tujuan akhir aja gitu. Iya. Tapi kan udah sempet kuliah matematika. Itu ada nggak sih yang berpengaruh sama lo seleksi STIS-nya sendiri? kalau dari aku pribadi Iya. itu ada sih Kak, soalnya selama kuliah di pendidikan matematika tuh aku mendapat insight baru gitu dengan cara memahami matematika itu sendiri gitu. Jadi kayak dapat point of view yang baru gitu, pandangan baru terhadap matematika itu sendiri gitu. Jadi lebih mudah dipahami aja gitu Kak. Oke. Kalau dari Cynthia? Mungkin kalau dari aku pengalamanku tuh cukup banyak banget naik turunnya, terutama di tahun 2022. Itu kan aku baru lulus SMA. Dan itu beberapa kali tuh aku ketolak di SNMPTN. Terus ada ditolak juga di beberapa jalur seleksi di universitas impian aku gitu. Dan itu sempat buat aku down sih, kayak kok gue gini doang nggak bisa sih gitu kan. Ada gregetnya juga. Jadi ya gara-gara kegagalan itu jadinya semangat belajarnya tuh jadi lebih tinggi lagi dan lebih lebih ke trigger gitu untuk kayak gue harus bisa nih masuk ke STIS gitu. Oke, tapi berarti kasusnya di Cynthia sendiri, lo pertama kali nyoba langsung lulus gitu ya? Iya betul. Tapi sebelumnya lo les dulu atau ada tips khusus kah, atau lo semedi dulu ke gunung atau gimana gitu? Dari temen lo yang dua kan kayaknya mereka kan harus nyoba perguruan tinggi dulu baru masuk. Lo gimana nih prosesnya? Kalau gue tuh prosesnya gimana ya Kak? Mungkin lebih ke agak bertaubat gitu sih, dan minta doa ibu karena doa ibu mujarab kan. Terus mungkin selama ini lo gak pernah minta doa ibu ya? biasanya minta Enggak, kalau bercanda. lagi ada tes aja gitu ya. Oke. Nah mungkin setelah minta doa restu gitu ya, terus ya gue belajar gitu. Belajarnya bisa dari mana aja, bisa dari internet, Tapi lo bimbel gak ngambil gitu-gitu. les-les gitu, gak bimbel? Les ambil sih. Oke. Jadi ya semuanya tuh gue jabanin gitu biar bisa masuk ke STIS. Oke, kalau dari Zikri sendiri? Oke, kalau dari gua sendiri sebenarnya kisahnya agak mirip sih sama Cynthia. Jadi pertama tuh ketolak SNMPTN, itu bener-bener sakit hati, sedih, nangis. Terus lo ke dukun kan? Hampir. Jadi setelah ketolak SNM itu bener-bener besoknya langsung beli buku latihan gitu. Langsung coba-coba latihan soal SKD tadi buat testis. Kemudian juga ikut tryout, ikut latihan soal online. Jadi gitu sih. Alhamdulillah di tahun pertama keterima STIS. Oke, tapi menurut kalian nih yang udah masuk ke STIS nih, emang soalnya STIS sama soal perguruan tinggi biasa kita masuk tuh emang beda ya tingkat susahnya, atau susah apa sih soal STIS sendiri? Untuk tes masuknya. Kalau untuk tes SKD tuh seluruh kedinasan sama. Jadi level soalnya sama. Kemudian untuk tahap 2 tuh kan ada tes matematika dan psikotes gitu ya. Untuk tes matematikanya tuh menurutku level soalnya tuh di bawah soal SBMPTN. Oke. Iya, betul. Oke. Berarti yang membuat gagal nih, prediksi kalian sendiri apa biasanya nih yang membuat kayak kalau teman-teman nih daftar STIS kok gagal, kok harus nyoba kedua kalinya gitu. Apa? Mungkin kalau dari gue sendiri ya Kak, menurut gue sendiri untuk yang bisa buat gagal tuh adalah mental. Oke. Karena memang pas hari H ujian itu saingan kita tuh banyak banget yang datang, dan
kalau misalkan kita nggak siap mental, itu kita bisa ke distract banget sama banyaknya saingan kita. Jadi kita harus bisa manajemen mental kita dan juga manajemen waktu. Karena kan untuk soal SKD sendiri itu ada 110 soal yang harus dikerjakan dalam 100 menit. Jadi satu soal itu nggak nyampe 1 menit. Oke, makanya Gitu. butuh latihan kali ya. Bener, Butuh sering-sering uji coba soal-soalnya itu gitu ya. Tapi dari kalian sendiri nih kan, kalian ini kan pastinya udah pernah nyoba beberapa kali soal STIS dulu baru daftar kan ya. Itu gimana nih cara nyobanya nih, kayak dapat informasi soal-soalnya itu dari mana gitu? Mungkin Diki jawab ya. Kalau misalkan gue sendiri itu lebih ke, kan gue tuh emang ada niat untuk ke kedinasan gitu. Jadi emang dari awal udah mulai nyari-nyari informasi gitu, kayak karena kita tahu nih bakal ada istilahnya kayak kalau STIS kan ada SKD dan matematika gitu. Jadi kan kita harus mempersiapkannya. Jadi gue tuh kayak buka-buka di Instagram itu kan biasanya banyak tuh yang untuk kedinasan, pejuang kedinasan gitu. Jadi kayak kita tuh latihan-latihan di situ. Ada juga kadang tuh suka try out online atau mungkin ikut try out gratis. Mungkin juga gue tuh kalau gue ikut juga tryout yang berbayar tapi online gitu. Jadi kayak emang dilatih dari awal gitu supaya apa ya? Supaya kita tuh tahu bentuk soalnya, supaya lebih siap, supaya bisa manajemen waktunya gitu. Soalnya kayak contohnya ya, SKD tuh kita ngerjain 110 soal untuk waktu 100 menit. Berarti kan satu soal tuh kurang dari 1 menit gitu. Kalau kita manajemen waktunya nggak baik gitu, itu kan jadinya nanti malah kita stuck di satu soal yang mungkin ada yang agak susah gitu. Terus nanti kita lupa waktunya, kan berjalan terus. Taunya nanti waktunya udah habis tapi belum keisi semua. Jadi kan kayak waktunya udah berjalan, udah habis, tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi emang sering latihan sih supaya kita tuh bisa manajemen waktu yang baik. Terus kita juga bisa apa ya, lebih sering latihan, lebih tahu bentuk soalnya gimana, jenis-jenisnya gitu. Oke, mungkin contohnya dengan ikut tryout gitu ya. Betul. Oke, tapi dari STIS-nya sendiri nih, menyediakan nggak sih tryout kayak gitu sebenarnya? Kalau dari kampus TIS-nya sendiri nggak menyediakan. Tapi dari mahasiswanya atau alumni-alumninya gitu, buat kayak program gitu nggak sih sebenarnya? Dari alumninya ada, bahkan ada yang bikin salah satu web buat itu latihan SKD gitu. Juga dari beberapa UKM ataupun organisasi di STIS tuh mengadakan tryout gitu. Oke, kayak UKM kalian ya berarti ya? Kalian ini jalannya UKM atau sebutannya Himada, Himpunan Oke. Mahasiswa Daerah gitu. Kalau untuk di Lampung sendiri emang kita ini ada program tahunan gitu Kak, untuk tryout gitu. Jadi kami tuh emang ada program tahunan tryout kedinasan untuk ngebantu teman-teman yang ada di Lampung untuk apa ya, mencoba dan latihan-latihan supaya impiannya itu bisa tercapai gitu. Oke, berarti ini emang prokjanya dari Himpunan Mahasiswa Daerahnya Lampung ya? Betul. Iya, dan kalian buat tryout gitu yang akan dilaksanakan setiap tahun atau gimana? Untuk sekarang, jadi tryout ini kira-kira dilaksanakan dari tahun 2018 gitu. Tapi juga sempat redup pas masa-masa pandemi. Jadi mulai lanjut lagi mulai tahun kemarin 2023. Ama nanti mau dilanjutin tanggal 13 Januari 2024. Nah, di tanggal 13 Januari berarti ya akan ada tryout betul. lagi ya untuk tahun 2024. Itu panitianya kalian atau gimana? Iya, betul. Panitianya dari kita semua, dari anggota Himpunan Mahasiswa Daerah Lampung, Saburai STIS. Dari Saburai STIS ya berarti Ya. ya. Oke, ada berapa anggota sih sebenarnya Saburai STIS sendiri? Jadi untuk yang 4 angkatan tuh ada sekitar 73 Oke. anggota. Tapi untuk yang aktif mengurus himpunan mahasiswa daerahnya itu ada 37. Oke, berarti yang handle acara nanti 37 ya? Iya, betul. Oke, ceritain dong acaranya tuh, tryoutnya tuh tentang apa gitu. Dan gimana nih kalau adik-adik pelajar Adik-adik. termasuk saya mau join tryoutnya gimana gitu. Oke, jadi kan kita ngadain tryout kedinasan by Saburai STIS 2024. Kebetulan aku adalah ketua pelaksananya. Jadi tryout ini kita mulai dari roadshow atau sosialisasi ke SMA-SMA yang ada di Provinsi Lampung dulu Kak. Jadi total tuh kita akan datangi 26 sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Ada di Bandar Lampung, Pringsewu, dan juga Metro. Nah dari situ, itu tuh kita untuk mengenalkan kampus kita sendiri dan juga untuk promosi dari tryoutnya itu sendiri.
Oke. Lalu untuk pelaksanaan di hari H itu pada tanggal 13 Januari 2024 itu hari Sabtu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Oke, berarti hari Sabtu tanggal 13 di Iya. UIN Lampung. Betul. Kalau adik-adik mau daftar, gimana caranya untuk pendaftaran? Kalau mau daftar bisa kepoin ke Instagram kita @saburaistis. Jadi di situ kita menyediakan linknya. Link pendaftarannya itu s.stis.ac.id/tok 2024 atau bisa juga scan QR, itu ada di feeds Instagram kita. Oke, cek Instagramnya aja berarti. Iya, betul. Oke. Kalau untuk biaya pendaftaran gitu aja nggak sih sebenarnya untuk tryoutnya sendiri? Ada, jadi kita kan dari tryout kedinasan ini kita menyediakan soal yang kita buat seberkualitas mungkin. Karena kan memang kita yang kita tuh merasakan sendiri, Yang pernah mengalami. kita mengalami gitu. sendiri gitu tesnya. Kita tahu gimana sih tipe-tipenya dan kita juga didukung oleh suatu bimbel. Nah, dari situ kita olah soalnya secara berkualitas, terus kita juga menyediakan pembahasan secara berkala lewat Zoom. Jadi itu dibahas oleh mahasiswa Politeknik Statistika itu sendiri. Jadi untuk tryout ini itu berbayar. Untuk yang paket SKD atau seleksi kompetensi dasar itu dikenai biaya 30.000. Sedangkan untuk SKD plus matematika, which is MTK itu adalah uniknya kita, uniknya SIS itu cuma beda goceng doang. Jadi 35.000. Oke, beda 5.000 ya. Iya. Oke. Jadi di bawah 50.000 bisa lah lo ikutan tryout ya. Betul. Nah tuh, tapi lo mintanya jangan 100.000 ke orang tua. Nanti 100.000 ya kan? Iya. Jangan, nggak boleh dosa gitu. Berarti ini akan ada acaranya untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa yang mau daftar STIS bisa join kepoin Instagramnya aja berarti ya. Iya, betul Kak. Oke, keren. Yang membedakan nih tryout tahun ini sama tahun kemarin apa? Mungkin yang membedakan. Selain panitianya kalian ya. Iya, Itu beda sih. salah satunya gitu ya Kak. Apa tuh? Mungkin yang membedakan nih, selain panitianya tadi kan Kak, Iya. soalnya Kak pasti beda. Oke. Mungkin ada rebranding lagi dari Ada pembaruan dan iya, segala macam pembaruan. ya. Karena mungkin dari tiap tahun itu ada yang berbeda gitu. Dari segi panitianya sendiri itu kami rancang untuk si pembuat soal yang berkolaborasi dengan bimbel ya salah satu bimbel tadi dari angkatan yang angkatan tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Jadi mereka tuh saling berkolaborasi gitu kan. Oke, berarti emang kayaknya kalau kalian mau masuk STIS, adik-adik pelajar wajib banget untuk join tryout ini ya, berarti ya gitu ya. Yoi, betul banget. Oke. Tapi kalian kan tergabung sebagai mahasiswa himpunan mahasiswa daerah Lampung ya, berarti iya. ya. Saburestis. Iya. Nah, Saburestis. Ada nggak sih kayak berapa orang sih biasanya di Lampung yang keterima STIS gitu? Kalau untuk yang tahun gue itu 2022, tahun kita itu yang keterima itu ada 15. 15 orang? Iya. Oke. Untuk angkatan yang di bawah gue itu 2023 itu 22 orang. Oke, berarti persentasenya yang meningkat ya, sungguh alhamdulillah. ketat ya persentasenya. Betul. Agak susah ya. Betul Mau banget. nggak mau kamu emang harus. Jadi ini Belajar. ada fun fact aja sih Kak. Jadi yang daftar Politeknik Statistika STS dari seluruh Indonesia itu tahun kemarin tuh udah 23.000 Wow. lebih, 23.000 sekian. Wow. Dan yang terima itu cuma 500 Wow. sebagai mahasiswa. Wow, boleh tuh ke dukun terdekat. Boleh tuh. Banyak dukun aja. Tapi kalian kan jatuhnya ini kan masuk ke dinasan, yang artinya ada asramanya juga kan? Iya, atau gimana konsepnya? Kalau untuk Politeknik Statistika STS sendiri itu kita nggak ada asrama Kak. Jadi Oke. sekolah kedinasan kita itu hanya menyediakan tempat untuk belajar gitu. Jadi Oke. untuk tempat tinggal sendiri kami ngekos di sekitaran kampus sendiri gitu Oke. Kak. Ini lokasinya di mana sih sebenarnya kampusnya? Kampus kami lokasinya di Jakarta Timur, Oke. di Jatinegara. Oke. Wah, boleh tuh bebas. Bercanda. Bebas. Bercanda. Tapi apa yang membedakan sih sekolah kedinasan STIS sama sekolah kedinasan yang lain nih? Gitu. Mungkin dari segi ini ya militer non militer ya. Jadi kalau untuk Politeknik Statistika STS sendiri, kami tuh sekolah kedinasan yang non militer gitu Kak. Oke. Jadi kalau misal di IPDN gitu, misal mereka tuh ada apel rutin yang tiap pagi atau malam gitu, karena mereka asrama gitu. Kami tuh nggak ada gitu Kak. Jadi kegiatan kami yang diwajibkan di kampus tuh hanya
tentang akademik, lalu mungkin apelnya tuh tiap minggu gitu Kak, nggak yang tiap hari gitu. Jadi selain itu ya kami punya kegiatan masing-masing gitu Kak. Jadi mungkin yang nggak wajib itu kayak UKM gitu-gitu aja sih Kak. Oke. Berarti Lebih emang lebih mirip universitas tapi PTK-nya. PTK-nya kedinasan. gitu Betul. ya. Wow. Tapi nih kalian kan dari berbagai sekolah yang berbeda dong tentunya kan. Kalau boleh tahu Cynthia dari SMA mana? Aku dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Oh, SMA 7. Iya, betul. Oke. Kenapa tadi awal mulanya pingin daftar STIS gitu? Awal mula kepikiran gitu kan dari 7 kan. Dapat informasi dari mana gitu? Sebenarnya kalau informasi itu aku tahu dari kakakku sama ayahku sih. Jadi waktu zaman-zaman kakakku tuh dia daftar STIS juga, tapi dia nggak lolos. Nah dari situ aku mulai tahu gitu, oh ternyata ada sekolah kedinasan yang tentang statistika gitu. Nah dari situlah aku kemarin itu karena yang cerita ketolak tadi, Iya, jadi iya. aku langsung kayak Balas dendam. googling gitu kan. Semua jalur tuh kayak langsung Pokoknya aku teman-teman gue udah keterima, hantam gue gitu. harus lebih keren daripada Betul. teman-teman gue. Gitu ya. Kayak nggak mau kalah juga kan. Nah dari situlah aku cari gitu, ada nggak sih sebenarnya sekolah kedinasan yang sesuai dengan yang aku suka gitu, yaitu statistika. Dan aku searching, oh ternyata ada nih Politeknik Statistika STIS. Dan dari situlah kayak oke deh mau dicoba dulu gitu. Oke, kalau dari Zikri sendiri? Kalau aku sendiri tuh dari SMA 15 Bandar Lampung. Oke. Jadi tadi yang pertama kan karena gagal SNM itu, jadi cari-cari info sama kawan gitu. Kebetulan kawan juga ada yang salah satunya pejuang kedinasan. Jadi nanya-nanya sama dia, sekolah kedinasan tuh kira-kira buka pendaftarannya kapan sih? Mulai kepo gitu kan. Kemudian ketemu STIS. Jadi aku juga SMA tuh kebetulan sedikit suka matematika. Sedikit suka Matematika. Tapi tiba-tiba terjun ke matematika ya. Terjun bebas ini. Jadi ngerasa kedinasan yang cocok sama aku tuh juga STIS gitu. Oke, jadi akhirnya daftarlah STIS gitu ya. Oke, kalau dari Fadia gimana nih? Kalau dari aku dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung Kak. Wah, dekat rumah saya tuh. Gimana? Aku dulu tuh di tahun kedua aku tahu Polsat STIS karena di tahun pertamaku jujur aku nggak tahu ada sekolah kedinasan yang bergerak di bidang statistika Kak. Jadi ya waktu tahun pertama tuh aku nyobanya malah STAN. Oke, Gitu, kok Kak. bisa tahu STIS? Gimana ceritanya? Karena ya di tahun kedua tuh aku ya mengevaluasi diri ya Kak ya. Oke. Ya, Apa sih yang aku muhasabah lakukan di dulu ya. tahun pertama gitu Kak. Sampai aku kayak nggak berhasil mencapai impianku gitu di statistika gitu. Jadi aku kayak coba searching terus aku nanya ke temanku gitu. Dan kita tuh berjuang bareng gitu Kak. Jadi ya aku sama temanku tuh Tapi sama-sama- teman kamu gak keterima. Iya. Biasanya kayak gitu kasusnya. Keterima nggak? Enggak. Salah tuh temennya ngajakin. Iya, Terus? Kak. Jadi ya aku berjuang sama dia jadi ya udah aku daftar STIS gitu. Oke, dianya terus gimana? Sekarang Dianya kesel sama kamu sampai sekarang? Masih insya ngeblok Allah- kamu kan? Insya Allah enggak sih Kak. Dia teman Kamu baik nggak aku tahu kok, kan? Kak. Enggak. Kalau dari Asti sendiri gimana Asti? Oke, kalau aku dari sama kayak Fadia, aku dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung Oh, juga. kamu temennya dia jangan-jangan? Aku adik kelasnya. Oke. Kalau aku karena emang mbakku juga kan dia kedinasan juga. Terus juga emang aku tuh ada kepikiran untuk kedinasan. Jadi emang nyari-nyari informasi gitu tentang berbagai kedinasan gitu. Terus aku tuh suka dengan ekonomi waktu SMA. Oke. Dan di salah satu peminatan yang ada di Polstat STIS tuh ada yang menjurus ke ekonomi gitu. Jadi kayak dipikir-pikir kayaknya bisa nih Polstat Oke. STIS Ternyata nih, enggak. gitu. Awalnya enggak. Oke. Terus alhamdulillah dibujuk lagi oleh orang tua sebenarnya itu untuk nyoba lagi di tahun kedua dan apa ya jalannya tuh mulus banget gitu loh ternyata. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih di Polstat STIS. Oke. Penasaran deh, kira-kira apa yang membuat kalian lulus masuk STIS gitu? Dari Asti sendiri nih. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku tuh walaupun mungkin dibilang persiapannya nggak yang kayak 1 semester atau berbulan-bulan gitu, tapi emang ada materi-materi yang aku kejar gitu loh istilahnya kayak SKD tuh aku tahu nih kalau misalkan
pasti banyak yang gugur di waktu SKD. Otomatis aku harus punya kelebihan gitu kan. Di SKD itu ada nilai ambang batas. Kalau kita udah lewat ambang batas, kita bisa lolos. Tapi kan kayak tadi di STIS sendiri ada 23.000 pendaftarnya, sedangkan yang diterima cuma 500 kan. Jadi kuota untuk setiap tahapannya itu ada. Dan otomatis walaupun kamu masuk ambang batas tapi kamu nggak masuk kuota, ya otomatis nanti bakal gugur kan. Jadi otomatis kita harus membuat target setinggi mungkin gitu loh. Dan dengan cara apa? Dengan cara latihan terus supaya kita tahu bentuk soalnya gimana. Kemudian juga kita bisa tahu bagaimana manajemen waktu. Terus yang masih kurang misalkan di subtes, salah satu subtes kan di SKD itu ada 3 subtes kan. Yang pertama TWK atau wawasan kebangsaan, yang kedua intelijensi umum, dan yang ketiga itu karakteristik pribadi. Nanti misalkan kita setiap subtes itu ada ambang batasnya sendiri-sendiri dan harus semuanya lewat ambang batas. Jadi kalau misalkan kita masih ada yang kurang nilainya tuh atau jelek gitu, kita bisa perbaiki lagi gitu. Bisa latihan-latihan terus gitu. Jadi kita bisa tahu celahnya, dan kebetulan karena aku udah nyoba 2 kali kan. 2 kali jadi nih. Aku bisa tahu nih yang mana celah-celahnya materi yang kemungkinan keluar atau yang aku tuh bakal kemarin tuh masih gagal itu di mana gitu, diperdalam lagi gitu sih Kak dari aku. Kalau dari Fadia sendiri, apa yang membuat seorang Fadia nih lolos TIS nih setelah 2 kali nyoba kan? Kalau untuk di SIS tuh 1 kali Kak. Oh 1 kali, Tahun pertama aku di kedinasan lain, tapi karena tadi sama seperti Asti kan aku dulu ikut tes kedinasan lain tuh di tahap SKD dan aku gugur gitu. Jadi aku mengevaluasi apa kesalahanku dulu, kenapa aku gugur gitu. Karena FYI SKD di seluruh sekolah kedinasan itu sama semua Kak gitu kan. Jadi ya aku mengevaluasi soal-soal yang dahulu aku kerjain dan itu salah gitu. Jadi aku memperbaiki itu semua dan coba latihan soal terus, dan latihan soal itu juga dibarengi dengan pembahasannya Kak. Karena kalau misalnya cuma latihan soal nggak dibahas ya sama aja kan, sama aja bohong gitu. betul. Jadi jadi aku ya buat kayak buku yang isinya tuh evaluasi aku. Kalau dari Cynthia sendiri, selain doa ibu ya tipsnya ya. Doa ibu penting. Doa ibu tapi emang kalau penting, ibu kamu ya. berdoa kamu nggak ngapa-ngapain, sama bohong ya. Kan udah ibu yang doa, tapi kamu masih tidur-tiduran, sama aja bohong kan. Doa ibu yang pertama, yang kedua apa nih tipsnya nih? Yang kedua adalah belajar. Oke, belajar. Kayak lagi Sungguh bengong. menjawab ya. Kayak lagi bengong dikit. Oh iya, belajar gitu. Ya kalau aku sendiri ya Kak, kan aku tuh kayak bisa dibilang addicted banget lah sama HP. Kayak aku nggak bisa lepas gitu dari handphoneku, kayak scroll mulu gitu kan, scroll TikTok gitu. Tapi di masa itu aku mulai kayak, aduh kalau gue nggak belajar nih gue nggak bisa nih masuk sini gitu kan. Kamu buang HP-nya? Aduh, agak disingkatkan dikit gitu ya. Nah jadi solusi aku tuh aku penuhin FYP aku tuh sama latihan-latihan soal. Gitu. Jadi kan ada tuh kayak akun-akun khusus yang menyediakan soal dan itu langsung dibahas di video shortnya itu. Jadi 1 menit itu ada pembahasannya. Dan itu kan ada soal di awal. Itu aku pause dulu. Terus aku ambil buku, ambil pena, aku kerjain. Terus setelah aku selesai, aku play lagi. Terus aku lihat apakah aku betul apa enggak gitu. Kalau gue mah ada video kayak itu, pergi kamu. Jangan skip ya. Jangan ada di FYP gue. Jangan sampai ada gitu ya. Kalau dari Zikri sendiri, tips apa nih yang bisa di-share ke teman-teman? Kalau dari aku sendiri tuh atur strategi pas kita daftar sih. Widih. Nih loh jawaban keren nih. Betul nih, betul. Strateginya apa nih? Soalnya untuk STIS sekarang 2 tahun terakhir pas pendaftaran tuh kita bisa milih formasi penempatan kita dari awal. Jadi kita bersaing sama anak-anak yang penempatannya sama aja gitu sama kita. Misalkan Cynthia milih penempatan Bengkulu, jadi dia bersaing sama anak-anak yang milih Bengkulu aja gitu. Misalkan Asti Sumatera Selatan, Fadia di mana? Fadia Bengkulu juga. Nah, ngatur strategi itu jadi kita milih penempatan yang peluangnya besar buat kita keterima gitu. Penempatan ketika nanti selesai kerja. Tapi ditentukan ketika awal masuk. Maka dari itu aku pilih penempatan Papua. Wah, berarti strateginya kamu cari penempatan paling jauh dari tempat kamu, ya kan?
Nanti kalau kamu nih yang denger dari Papua nih ya, kamu penempatannya di Lampung gitu. Biar tukeran. Tukeran ya. Tukeran ya. Iya. Oke. Berarti emang itu ya, selain doa ibu tipsnya, doa ibu Pilih Papua. penting. Doa ibu penting. Carilah penempatan yang jauh dari tempat kamu ya. Itu rangkuman materi kita ya. Iya. Oke. Tapi tentunya yang paling penting sih kamu tuh harus sering-sering belajar ya. Ikutan Betul. ngulik soalnya lagi gitu kan. Oke. Dan ikut tryoutnya juga ya. Boleh dong dikasih tahu lagi tryoutnya kapan nih diadakannya? Tryoutnya itu bakal dilaksanain pada Sabtu 13 Januari 2024 di Fakultas Syariah UIN Raden Inten Lampung. Oke, dan kamu juga bakal ketemu sama mereka-mereka ini yang bisa kamu kepoin tentunya gimana cara masuknya lebih dalam lagi ya kan. Gimana biar keterima STIS gitu ya. Terakhir deh, ada nggak satu kata ataupun tips yang paling penting banget nih ya yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini gitu. Ayo, dari siapa nih? Mungkin setiap orang ada kali ya. Iya, Oke, boleh. ini Kamu nggak suka ya ditembak sendirian ya? Kamu mau semuanya bareng ya? tahu sih. Oke. Kalau dari aku terus berusaha dan jangan lupa untuk belajar. Kalau misalkan gagal itu dicoba lagi, karena kalau emang rezeki kamu pasti bakal menuju ke kamu. Oke, ini quotes di Instagram ya. Nanti duanya by Dian Asti gitu. Kasih hashtag di bawahnya. Oke, kalau dari Mbak Dia. Mungkin kalau dari aku kurang lebih mirip kayak Asti ya. Kamu mah nggak mau mikir. Soalnya itu yang aku rasain gitu selama Oke. perjalananku gitu. Jadi kayak manfaatkan kesempatan yang ada di depan kamu gitu. Jangan buang-buang kesempatan itu. Dan apa ya? Jangan pernah ngeremehin apapun. Gitu. Oke. Jadi kalian tuh harus menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian. Gitu. Oke. Kalau Masuk dari soal. termasuk soal. Soal, iya. Iya, termasuk soal. Kamu jangan meremehkan soal-soal yang gampang gitu. Betul. Oke, dari Cynthia? Mungkin kalau dari aku, dulu kan aku ada pengalaman yang kurang mengenakan juga ya. Mungkin kayak karena dari daerah kecamatannya ujung ya. Kalau aku rumahnya kan di Kemiling kan Kak. Nggak ujung itu. Itu kayak bener-bener rumah aku tuh di perbatasan antara Bandar Lampung dengan Pesawaran. Oh, mohon maaf. Tugu gitu ya. Jadi Itu dekat rumah saya kayaknya ya. Jadi kamu menghina saya ya. Kamar mandi dia udah Pesawaran. Oke, saya selama ini mengira saya orang Banjar Lampung loh. Berarti enggak ya? nah di situ kan kayak saya sering kayak di underestimate, bahkan sama guru saya dulu tuh sempet kayak udahlah nggak usah ketinggian cita-citanya gitu kan. Sedangkan saya tuh memang nyari cita-cita tuh yang setinggi langit gitu loh, kayak pengen jauh lah gitu, pengen Iya. sesuai keinginan saya. Biar kalau jatuhnya di bintang-bintang ya. Betul. Bagus tuh kata-katanya. Bagus, masuk Kak. Jadi kalau dari aku sendiri tuh kayak gimana ya? Jangan takut buat punya cita-cita yang tinggi gitu. Karena kalau jangan takut bermimpi, jangan takut punya harapan setinggi langit gitu. Karena kalau misalkan emang jatuh, at least kita jatuhnya tuh nggak rendah-rendah banget gitu loh. Oke. Gitu. Kalau dari Zikri sendiri? Mungkin dari aku buat teman-teman kelas 12 sekarang ya yang mau ngelanjutin studi ke perguruan tinggi, mungkin jangan terlalu berpacu sama satu jalur aja gitu. Bisa coba-coba jalur yang lain. Salah satunya daftar STIS gitu, daftar perguruan tinggi kedinasan. Gak ada yang salah juga kamu coba-coba ya kan? Betul. Oke, thank you untuk Fadia, Dian Asti, terus ada Zikri, ada Cynthia. Untung ada name tag-nya ya. Thank you teman-teman dari Saburai STIS sudah main ke podcast kita ya. Semoga nanti acaranya keren dan juga Amin. iya, dan ini acara yang sangat bermanfaat menurut gue. Karena nanti buat kita pelajar-pelajar nih bisa ngerti soal-soalnya gitu. Nanti main-main lagi ke Prodi UR di Bandar Lampung ya. Baik. Siap, keren. Kalau dia penempatan, tapi kayaknya kalau lo jauh dia penempatan. Jauh ya, Siap terbang. Kayaknya lo kalau ke Bandar Lampung jauh deh.
Oke deh. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Pro 2. Dan jangan lupa kalau kamu mau tahu podcast yang lainnya, tonton aja di aplikasi kita RRI Digital. Dan juga cek Instagram kita di @pro2bdl. Ya, ini waktunya untuk Anggala Besa pamit. Tapi thank you juga buat yang ngedit ini. Nanti bakal dia ngedit nih ya. Kalau nggak diedit kita marahin aja ya. Thank you buat Mas Arif ya. Harus di-mention itu. Kok nggak ada respon sih? Oke. Iya dong, thank you. Kalau nggak jadi kita marahin dong. Ya udah. Apresiasi. Ya udah, ini waktunya untuk Anggala Besa pamit dari podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya.